Dan saat ini kami ajak Anda bergabung dengan Ausirion Dholu, produser lapangan CNN Indonesia yang berada di gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat siang Rio, jadi saat ini sudah siapa-siapa saja partai yang mendaftar datang ke KPU? Iya, selamat siang Daniar. Ini memang kalau kita ada di sini di gedung KPU Jakarta Pusat, ini memang kami melihat ada antusiasme yang berbeda menyongsong pemilu 2024 jika kita bandingkan pada pemilu 2019 yang lalu. Bagaimana pada pemilu 2019 yang lalu, ini baru hari ketujuh partai yang pada saat itu mendaftarkan pertama sebagai calon peserta pemilu adalah Partai Berindo. Namun pada hari ini kami melihat pada pukul 10:30 siang waktu Indonesia Barat kami sudah melihat ada 7 partai yang setidaknya datang ke KPU untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Tadi pertama ini diikuti oleh PDIP begitu sebagai partai pertama yang mendaftarkan ke KPU sebagai calon peserta pemilu, lalu diikuti oleh PKP, lalu kemudian ada Partai Reformasi, lalu kemudian ada diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian tadi kami juga sudah melihat ada Partai Nasdem juga sudah masuk ke dalam gedung KPU, kemudian ada Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Prima, dan terakhir diikuti oleh Partai Perindo yang lagi-lagi menjadi partai pertama untuk mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Kalau kami lihat dari layar yang sudah berlangsung yang ada di depan samping saya ini, kami melihat ada Partai Perindo yang sedang ada di dalam ruang sidang KPU disambut langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari beserta dengan sejumlah komisioner begitu, dan dari Perindo ini ada Ketua Umum Haritanu yang juga langsung datang ke KPU untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu 2024. Nah, kalau dari agenda yang memang sudah disampaikan oleh Ketua KPU kemarin bahwa ada 9 partai politik yang rencananya akan datang ke KPU untuk mendaftarkan, ini artinya ada P3 dan juga Partai Gelora yang memang masih dalam perjalanan untuk kemudian datang ke sini untuk mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu di hari pertama ini. Nah, Daniar, memang kalau kita melihat bagaimana proses pendaftarannya, ini memang tidak lagi seperti pemilu-pemilu yang sebelumnya begitu. Bagaimana partai-partai baik partai baru ataupun partai yang lama ini datang ke KPU dengan sejumlah dokumen yang banyak untuk bahkan membawa truk begitu besar-besaran untuk mendaftarkan dirinya. Namun karena keberadaan sipol ini, sejumlah partai sudah memiliki ataupun sudah mendahului pendaftaran dengan menggunakan sipol tersebut. Karena mereka mendaftarkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada KPU bahwa mereka akan dijadwalkan datang di sejumlah hari yang memang ditetapkan oleh KPU sejak pada tanggal 1 hingga 14 Agustus yang akan datang. Nah, terkait dengan syarat yang memang harus disertakan oleh partai ini, memang kalau kami lihat dari syarat-syaratnya ini ada sejumlah syarat. Yang pertama adalah harus memberikan surat terkait dengan kepemilikan pengurus di tingkat pusat dan daerah sebanyak 100% begitu, lalu kemudian memiliki anggota minimal 1.000 anggota di sejumlah kecamatan dan kabupaten begitu, kemudian ada memiliki kantor tetap, ada salinan ADART dan juga peraturan dasar partai, dan menyertakan 30% keterwakilan perempuan di dalam struktur organisasi partai tersebut. Nah, kalau kita lihat ini memang tadi sejumlah partai yang sudah mendaftarkan ini begitu pede, baik partai baru ataupun partai lama yang mendaftarkan, karena mereka yakin bahwa dari sejumlah dokumen yang sudah disampaikan ini mereka sudah menyertakan di sipol, dan KPU langsung akan melakukan tahapan verifikasi administrasi bagi partai-partai yang sudah mendaftarkan sejumlah dokumen tersebut pada hari ini. Daniar. Oke, baik Rio. Kami nantikan pantauan Anda selanjutnya langsung dari KPU Jakarta. Selamat kembali memantau.